Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kenapa saya begitu yakin bahwa setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan? Sebab kita punya Bapa yang sangat amat baik. Sebagai Bapa yang baik, tentunya Dia rindu melihat kita anak-anaknya hidup di dalam kebahagiaan, dalam keadaan yang sangat baik, dan tentunya dalam keadaan terberkati. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, sebagai Bapa yang sangat baik, tidak ada alasan bagi Dia untuk irit-irit kepada setiap kita, anak-anaknya. Mengapa demikian? Sebab segala sesuatu boleh terjadi hanya oleh karena perkataannya. Dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik kepunyaannya. Jadi tidak ada alasan bagi Tuhan untuk irit-irit kepada setiap anak-anaknya. Meskipun begitu banyak anak-anaknya di muka bumi ini, kalaupun Dia Bapa mau memberkati setiap anaknya berlimpah-limpah, Dia tidak akan pernah jatuh bangkrut karenanya. Karena sekali lagi semua jadi hanya dengan perkataannya. Dan segala sesuatu milik kepunyaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa sebagai Bapak yang baik, Dia sangat rindu untuk memberikan berkat yang kita butuhkan. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, coba mari kita renungkan berapa banyak hal-hal yang bersifat keperluan dalam hidup kita Dia cukupi dengan begitu luar biasa. Apa misalnya? Kendaraan. Kendaraan perlu nggak? Perlu. Tapi kalau nggak ada, kita masih bisa hidup? Bisa. Kita bisa pakai angkutan umum dan sebagainya. Rumah. Perlu nggak? Perlu. Tapi kalau nggak ada, belum punya rumah pun, kita masih bisa hidup nggak? Bisa. Entah kontrak dulu atau apapun itu. Itu yang dinamakan dengan keperluan. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara kalau kebutuhan itu di atas dari sekedar keperluan. Nggak bisa enggak, itu harus ada. Nah, Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kalau dalam hal yang yang sekunder saja, Tuhan cukupkan segala keperluan kita. Masa yang kita butuhkan Tuhan tidak kasih? Nah, apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang sering kali Tuhan beri bagi kita. Itu sebabnya tema saya kali ini adalah berkat yang kita butuhkan. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa sumber segala berkat, atas dasar alasan apa kami merasa hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran hari ini, bahkan hari esok kami. Ketika kami menyadari bahwa kami mempunyai Bapa yang adalah sumber segala sesuatu. Dan segala sesuatu Tuhan jadi hanya oleh karena perkataan dan kehendak-Mu Tuhan. Bukankah Engkau sendiri yang sudah mengingatkan kepada setiap kami bahwa kalau burung-burung di udara saja Engkau pelihara, kalau bunga-bunga di ladang pun Engkau dandani, tidakkah kami sebagai biji mata-Mu akan Engkau berkati di dalam segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah lewat renungan singkat kali ini, setiap kami boleh dibawa kepada suatu rasa tenang oleh karena Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami dengan demikian sempurna. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar dan diajar. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara,
Di dalam Tuhan kita ada segala yang kita butuhkan dan tentunya yang kita perlukan. Bahkan di saat tidak ada jalan, Dia sanggup untuk membuka jalan. Ada salah satu pujian dalam salah satu CD saya yang berjudul Tuhan punya jalan keluar. Selalu ada jalan keluar, selalu ada harapan di dalam Tuhan atas apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ku bersyukur mengenalmu, Bapa yang penuh kasih. Telah kulihat karya-Mu Tuhan di setiap jalanku. Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan-Mu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib, Kau nyatakan mujizat-Mu di sepanjang hidupku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan-Mu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib, Kau nyatakan mujizat-Mu di sepanjang hidupku. Dari waktu ke waktu Tuhan terus menyatakan mujizat-Nya di sepanjang jalan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hidup ini, sebab Tuhan selalu mempunyai jalan keluar bagi setiap kita. Saya mau ajak kita buka Mazmur 57, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 57 ayat yang pertama sampai ke-12. Judul dari perikop ini, diburu musuh tetapi ditolong Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku.
Sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, kepada Tuhan yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Tuhan mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Tuhan, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang ayat yang keempat. Tadi dikatakan apa? Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang mencela aku. Suatu kali saya mendapat sebuah email dari seorang rekan yang lama tidak ada beritanya. Namun tiba-tiba ia mengirimkan kepada saya sebuah email yang isinya begitu memberkati saya. Berikut kutipan yang ada di dalam email itu. Ketika saya berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan, Ia tidak memberi apa yang saya minta. Namun sebaliknya, Tuhan malah memberi saya begitu banyak kesulitan untuk saya alami. Dan ternyata kesulitan-kesulitan itu justru membuat saya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika saya berdoa memohon kebijaksanaan kepada Tuhan, Ia tidak memberi apa yang saya minta. Namun sebaliknya, Tuhan malah memberi saya begitu banyak persoalan yang harus saya hadapi. Dan pada akhirnya, saya dapat menyelesaikannya dengan hikmat Tuhan. Ketika saya berdoa memohon kemakmuran kepada Tuhan, Ia tidak memberi apa yang saya minta. Namun sebaliknya, Ia memberi saya otak dan tenaga bagi saya untuk bisa mendapatkan kemakmuran yang saya harapkan. Ketika saya berdoa memohon keteguhan hati kepada Tuhan, Ia tidak memberi apa yang saya minta. Namun sebaliknya, Ia malah menghadapkan saya kepada mara bahaya untuk saya atasi. Sehingga melewati semua itu, saya memperoleh keteguhan hati dan iman percaya saya. Ketika saya berdoa memohon kasih sayang kepada Tuhan, Ia tidak memberi apa yang saya minta. Namun sebaliknya, Ia malah mengirimkan kepada saya orang-orang yang bermasalah untuk ditolong. Dan melewati semua itu, saya mengerti arti kasih sayang yang sesungguhnya. Ketika saya berdoa memohon kemurahan dan kebaikan kepada Tuhan, Ia justru tidak memberikan apa yang saya minta. Namun sebaliknya, Ia memberi saya banyak kesempatan
dan tantangan untuk saya atasi. Dan melalui semua keadaan itu, saya dapat melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan atas hidup saya. Semua ini mengajarkan kepada saya bahwa saya seringkali tidak memperoleh apa yang saya inginkan. Namun melalui semua yang Ia lakukan, saya mendapatkan segala yang saya butuhkan. Bapak Ibu Saudara, saat ini jawaban Tuhan seperti apa yang sedang kita harapkan? Bukankah kita selalu menginginkan hal-hal yang pasti dari Tuhan? Kita berdoa untuk tiap-tiap keperluan dan berharap segera Tuhan memenuhinya. Tapi mari kita belajar dari Daud. Ia mempunyai begitu banyak pengalaman yang menyakitkan di dalam hidupnya. Kita baca itu tadi di dalam Mazmur 57. Menjadi buron dan harus bersembunyi karena hendak dibunuh oleh mertuanya sendiri yang bernama Saul, bahkan oleh anaknya sendiri Absalom. Hingga suatu saat dia berseru kepada Tuhan agar mengirimkan utusan surga untuk menyelamatkannya. Namun apa yang terjadi? Tuhan justru mengirimkan orang-orang yang bermasalah kepadanya. Tuhan tahu persis jawaban yang dibutuhkan Daud. Sekalipun awalnya Daud tidak bisa memahami jawaban Tuhan itu. Melalui semua ini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tahu persis masalah kita. Bahkan yakinlah Tuhan pun mendengar setiap seruan doa kita. Bahkan seruan doa yang tertahankan sekalipun Dia mendengar. Tuhan tahu betul jawaban terbaik yang akan diberikannya untuk menolong setiap kita. Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi seorang yang kuat dan tangguh dalam menghadapi setiap keadaan. Itu sebabnya Tuhan tidak ingin kita lari dari masalah. Namun sebaliknya, Tuhan ingin kita menghadapinya. Sebab ketika Ia mengizinkan setiap masalah terjadi dalam hidup kita, percayalah semua itu sudah diaturnya dan dalam kendali rencananya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita juga. Lewat masalah juga, Ia ingin setiap kita belajar percaya bahwa Ia selalu ada bersama-sama kita untuk menyelesaikan setiap persoalan dan masalah kita. Itulah jawaban yang sesungguhnya yang kita butuhkan. Itulah berkat yang sesungguhnya yang kita butuhkan, bukan cuma sekedar berkat materi. Satu hal yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan kita tidak hanya sekedar menolong, tetapi Tuhan ingin melatih kita agar kita menjadi semakin tangguh ketika menghadapi masalah. Itu sebabnya sekali lagi, mari kita responi dengan sama-sama kita katakan, ku bersyukur mengenalmu, Bapa yang penuh kasih. Telah kulihat karya-Mu Tuhan di setiap jalanku. Di hatiku
sumber pertolonganku, sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Kebaikanmu lingkupiku, Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku, sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalan. Beban hidupku dengan cara yang ajaib, Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku, Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku. Kami percaya mujizat masih selalu ada jalan di dalammu, selamanya. Kami percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita saat ini boleh diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Jangan selalu menganggap berkat itu identik dengan harta kekayaan, materi. Tetapi sesungguhnya berkat Tuhan itu lebih tinggi dari semua itu. Nafas yang Dia beri itu adalah berkat. Hidup yang Dia percayakan itu adalah berkat. Kesehatan itu adalah berkat. Sukacita, damai, sejahtera itu berkat. Dan Tuhan tahu berkat itu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Itu sebabnya jangan mengandalkan, jangan menggantungkan hidup kita hanya kepada materi, berkat materi. Tetapi lebih dari atas dari semua itu, kita memerlukan berkat-berkat lain yang daripada Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Itu sebabnya
berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang selalu menyediakan, Bapa Jehovah Jireh. Atas dasar apa kami selalu meragukan kepedulian-Mu atas hidup kami? Padahal Engkau, oh Tuhan, adalah Tuhan yang menjaga hidup kami dengan begitu sempurna. Terima kasih untuk selalu menjadi Jehovah Jireh dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Lebih daripada kami tahu itu adalah kebutuhan kami sendiri. Engkau tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidup kami. Dan Engkau memenuhi segala kebutuhan kami lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami bayangkan. Ingatkan kami selalu Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah berkekurangan di dalam Engkau. Sebab nikmat dan berkat-Mu selalu mengikuti kami di sepanjang hidup kami ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.